Perjalanan VOC kemudian membuat mereka menunjukkan taringnya di tahun 1603 ketika mereka menyita kapal dagang Portugis bernama Santa Catarina yang sedang berlayar di dekat Semenanjung Malaya. Di tahun yang sama pula pasukan gabungan Belanda Inggris merebut kapal Portugis lain di dekat Makau. Hasilnya, mereka mendapatkan keuntungan besar karena muatan dua kapal yang disita dari Portugis itu setara dengan 50% dari total modal awal VOC. Hanya dalam sekejap, investasi VOC sudah mampu membalikan modal investor hingga separuh lebih. Ini yang membuat investor semakin yakin kalau VOC bukan hanya sekadar mimpi dan bualan belaka, melainkan bisnis besar dengan potensi keuntungan yang luar biasa. Di tahun yang sama setelah berhasil menyita kapal-kapal Portugis, Belanda akhirnya mendirikan pos perdagangan permanen pertamanya di Banten. Lalu pada tahun 1611, mereka membuat pos baru di Jayakarta yang kelak berganti nama menjadi Batavia dan kini dikenal sebagai Jakarta. VOC pun membuka jalur dagang ke India, Persia, China, dan Jepang. Setahun sebelumnya, yakni pada tahun 1610, VOC telah menunjuk seorang gubernur jenderal untuk memimpin urusan di Asia. Untuk menjaga kestabilan dan agar gubernur jenderal tidak bertindak semena-mena, maka dibentuk juga Dewan Hindia atau Radvat Indi sebagai pengawasnya. Meski begitu, kekuasaan tertinggi tetap dipegang oleh Harim 17 atau Dewan Direksi di Belanda yang terdiri dari 17 orang pemegang saham dari berbagai daerah di Belanda. Setelah peresmian kekuasaan, markas VOC yang ada di Ambon akhirnya dipindahkan ke Batavia. Pemindahan ini terjadi karena akhirnya mereka menyadari bahwa meskipun Ambon berada di pusat penghasil rempah-rempah, tetapi lokasinya terlalu jauh dari jalur perdagangan utama Asia. Pemindahan ke Batavia ini dinilai lebih strategis dan dekat dengan jalur dagang besar oleh mereka.